Yo, selamat malam, sahabat kelas investasi. Kali ini kita coba mempelajari basic dasar tentang fundamental ya, biar teman-teman tahu bagaimana kita melihat kinerja sebuah perusahaan ya. Faktor apa yang dilihat dari faktor fundamental. Oke, langsung saja ya. Analisa fundamental itu memang suatu analisa yang digunakan oleh para investor untuk membantu keputusan jual beli saham yang mempelajari dan memperhitungkan faktor kinerja perusahaan, analisa industri, ekonomi makro, baik itu ekonomi mikro ataupun ekonomi secara global yang kita pelajari. Mengapa sih perlu seorang investor khususnya yang jangka panjang mempelajari analisa fundamental? Karena memang investor jangka panjang atau fund manager itu beranggapan bahwa faktor utama dalam long term atau jangka panjang, harga itu dipengaruhi oleh faktor fundamentalnya. Kondisi kinerja keuangannya, baik dia minus dari laba, ataupun dia terus bertumbuh. Sehingga kita membantu meminimumkan risiko nantinya, dan mengoptimalkan profit. Dan membuat lebih percaya diri juga dalam membeli sebuah perusahaan yang wonderful company, atau istilahnya biasanya dikatakan oleh para investor, di mana perusahaan yang memiliki bisnis yang bagus, bertumbuh ke depannya, sehingga memang membeli perusahaan itu seperti ibarat membeli bisnisnya. Itu yang value investing selalu lakukan. Nah, seperti kata Warren Buffett, risks come from not knowing what you are doing. Risiko itu datang dari apa yang kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan ya, gitu. Sehingga Peter Lynch juga ngomong, ketahui apa yang kamu ingin beli dan beli apa yang kamu ketahui. Gitu. Analisa fundamental ini sangat krusial menurut saya, sehingga kita perlu mempelajarinya khususnya buat orang yang ingin belajar investasi jangka panjang. Gitu. Nah, di dalam analisa fundamental, poin-poin apa saja sih yang sering dilakukan? Biasanya yang sangat terkenal itu ada yang namanya top-down analysis, di mana pendekatan top-down analysis ini melalui analisa kondisi makroekonomi. Kemudian, kita cek sektoralnya, sektor apa yang bagus. Makroekonomi berbicara tentang kebijakan ekonomi pemerintah, baik itu di dalam negeri sendiri ataupun kebijakan ekonomi global, kondisinya seperti apa. Kemudian sektoralnya, sektor apa yang masih oke untuk diperhatikan. Kemudian mikroanalisisnya, beda emiten, baik itu kuantitatif, kualitatif, laporan keuangannya, barulah kita akan menentukan investasi portofolio kita, apa saja yang kita akan beli. Di dalam analisa makroekonomi pada khususnya di suatu negara, cukup kita mengetahui 4 indikator ini, yakni GDP atau Gross Domestic Bruto, menilai pendapatan sebuah negara ya, gitu. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya. Kalau dalam harfiahnya, GDP itu tingkat barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui pertumbuhan laju ekonomi sebuah negara tersebut. Kemudian tingkat inflasi, kenaikan harga barang-barang, suku bunga, yang biasanya juga berpengaruh, serta kurs rupiah, yang cukup mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri dan emiten itu sendiri. Analisa sektoral, baik itu analisa di sektor pertanian, pertambangan, industri, konsumsi properti, infrastruktur, perbankan, perdagangan, dan sekarang banyak industri-industri baru sektoralnya. Nah, itu semua akan dipelajari. Sehingga di dalam analisa sektoral ini, kita harus mengetahui kira-kira berada di siklus mana sektor-sektor tersebut. Biasanya kalau di dalam resesi kan biasanya sektor-sektor consumer, pertanian, pertambangan. Kemudian kalau dia lagi recovery, biasanya sektor keuangan, pertambangan, konsumsi industri. Nah, kalau udah full recovery, biasanya properti, perdagangan, dan jasa. Sekarang kan properti masih kurang ya. Aneka industri paling masih sedikit. Paling banyak itu basic industri. Sebenarnya udah mulai-mulai belum terlalu recovery ya, masih masih konstruksi. Sehingga memang konsumsi ya memang cukup menarik gitu ya. Serta sektor keuangan juga belum terlalu ini untuk tahun ini ya.
paling memang energi terbarukan sih, ini sih memang diagram lama ya. Sektor rotasi biasanya terjadi ketika resesi. Kalau sekarang ini dibilang resesi juga masih belum, masih tengah-tengah ya, dibilang full recovery juga masih belum, mungkin early recovery sih lebih tepatnya, karena pertambangan, keuangan masih oke, serta basic industry kalau kita lihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Nah, ini kita identifikasi industrinya. Beberapa industri mampu beroperasi cukup baik dalam kondisi resesi, sedangkan yang lain sangat jelek. Untuk itu perlu dikelompokkan. Growth industry, yaitu industri yang mempunyai laba jauh lebih tinggi dari industrinya, contohnya semen dan sebagainya. Defensif biasanya industri yang tidak banyak terpengaruh dengan kondisi perekonomian, consumer goods industri. Kalau cyclical biasanya berubah, sangat peka terhadap perubahan industri seperti mining, properti, basic industry. Nah, ini kita berada di cyclical ekonomi kita kalau saya lihat ini, ya. Karena emang tahun ini mungkin sektor mining, basic industry ya, yang masih cukup menarik gitu. Kalau analisis sektoral, nanti kalau di bidang infrastruktur, anggaran belanja pemerintah, kemudian properti, BI rate atau suku bunga, nah ini sangat berpengaruh ya. Itu BI rate. Kemudian kalau untuk mining, harga batu baranya, emasnya, timah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk analisa mikro perusahaan, itu ada dua pendekatan. Yakni dalam analisa perusahaan, analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu biasanya lebih ke goodwill-nya ya, bagaimana dinilai good corporate governance, orang-orang yang mengelolanya apakah jujur, dan sebagainya. Karena di analisa kualitatif ini kita mengetahui posisinya ini dia sebagai leader atau sebagai apa di sektornya perusahaan ini. Kemudian model bisnis seperti apa keunggulan kompetitif perusahaan tersebut, dan siapa manajemennya, apakah terpercaya jauh dari kasus-kasus hukum, sehingga kita bisa mengetahui tata kelola perusahaan yang dikelola dengan baik dan benar. Analisa mikro perusahaan kualitatif ini bisa di beberapa berita ya, kita bisa cek. Kalau kuantitatif lebih ke laporan keuangan, lebih ke hitung-hitungan. Sehingga kita mengenal adanya laporan keuangan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita berbicara rasio finansial, ya. Nah, itu di next nanti kita akan pelajarin ya. Tapi kalau ingin teman-teman belajar tentang bagaimana untuk membaca laporan keuangan secara sederhana, untuk mengetahui profitabilitasnya, likuiditasnya, aktivisi efisiensi atau market ratio, ada namanya kita memvaluasi saham, nanti teman-teman akan belajar. Nah, ini nih kabar gembira untuk teman-teman investor dan trader yang pingin mandiri dan pingin punya kepercayaan diri dalam menghold sebuah saham. Nah, ini kita akan adakan inkubator sesuai namanya, inkubator trader dan investor. Kita akan digembleng selama 1 bulan penuh, dan nanti akan ada grup alumni di mana teman-teman akan belajar find good company and good value. Konsep dasar fundamental, mencari saham valuasi murah, saham MPV setiap tahunnya, konsep rasio saham, valuasi PS growth. Kemudian akan belajar teknikal juga untuk melengkapi titik area untuk belinya. Yang ideal seperti apa? Price action powerful, identifikasi trend, tips screening, deteksi smart money, cari tahu target dengan chart pattern, money management, dan psikologi. Dan banyak lagi. Ini hanya materi-materi yang ditampilkan garis besarnya. Tapi secara keseluruhan nanti akan kita pelajari di inkubator ini. Kapan mulainya? Nanti itu awal bulan-bulan Juni ya, minggu pertama Juni. Jadi setiap Sabtu, buat teman-teman yang nanti tidak bisa hadir, akan dapat rekaman, tenang saja, selama 1 bulan penuh setiap Sabtu. Kuota terbatas saja, kita paling batasin 10-15 aja, nggak usah banyak-banyak, karena kita pengen benar-benar private ya. Silahkan teman-teman hubungi 0851 8687 2810. Benefitnya apa? Nanti kita akan portofolio maintain seumur hidup. Jadi benar-benar kita perhatikan pertumbuhan growth portofolio teman-teman setelah after kelas ini, dan bisa ikut live trading setiap hari kalau yang typical trading. Nanti growth alumni lengkap, dan kita lakukan inkubator ini secara online. Dari mana saja, mungkin ada yang kerja di luar negeri bisa nanti akan ikutan. Dan free rekaman, dan enaknya teman-teman gratis YouTube membership, karena kita kan di kelas investasi ini ada beberapa kategori YouTube gitu. Nanti teman-teman bisa dapat gratis membership 1 tahun untuk belajar mendapatkan akses video yang lengkap, dan akan ada garansi untuk jadi trader dan investor yang mandiri, sehingga tidak mendengarkan kiri kanan gitu, dan akan dapat baju kelas investasi yang tidak akan Anda dapatkan dimanapun. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika teman-teman udah masuk
di inkubator dan di grup alumni. Oke, itu dulu untuk pembahasan fundamental dasar yang teman-teman bisa nikmati kontennya. Kalau memang bermanfaat, silahkan diajak temannya untuk klik join langganan di YouTube. Thank you semuanya. Happy weekend.